Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara dua pertidaksamaan. Yang artinya jika kita diberikan dua atau lebih pertidaksamaan, kita akan tahu himpunan penyelesaiannya seperti apa. Oke? Nah, yang akan kita pelajari dalam video ini adalah kita akan belajar tentang hubungan irisan pertidaksamaan, beberapa pertidaksamaan, kemudian hubungan gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Oke? Kita lanjut aja. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi, kita harus ingat kembali tentang simbol-simbol dalam pertidaksamaan. Pertama, simbol yang pertama ini apa? Kurang dari. Kemudian lebih dari. Nah, kemudian kurang dari atau sama dengan, atau bisa juga disebut dalam soal cerita itu disebut paling banyak. Dia. Ya. Oke, nah, misalnya paling banyak 20, berarti kita gunakan simbol seperti ini. Yang artinya berarti jawabannya dari berapa? Dari 20, 19, 18 dan seterusnya. Oke, bisa? Nah, simbol yang berikutnya, simbol yang keempat adalah lebih dari atau sama dengan atau paling sedikit. Oke. Misalnya kalau kita ujian nilai paling sedikitnya untuk KKM berapa? Paling sedikit 70, berarti kita buat seperti ini kan? Yang artinya himpunan jawabannya dimulai dari 70, 71, 72 dan seterusnya. Oke, bisa? Nah, kemudian dalam materi kali ini kita akan sering menggambar garis bilangan. Jadi kita harus tahu yang mana termasuk kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, pernyataan terbuka dan tertutup. Nah, untuk yang dua di sini kurang dari dan lebih dari itu termasuk pernyataan terbuka. Yang artinya kalau dalam garis bilangan kita menggambar angkanya, menggambar garis titiknya itu bulat kosong seperti ini. Nah, yang artinya kalau misalnya kurang dari 5, berarti 5 tidak ikut. Berarti mulai dari 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, bulat kosong ini artinya angka yang di dalam skala tersebut tidak masuk dalam himpunan. Ya. Oke, misalnya lebih dari 7 berarti dimulai dari 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk yang dua lagi yang ini disebut sebagai pernyataan tertutup. Nah, dalam garis bilangan kita harus menggambarnya sebagai bulat penuh gini. Nah, artinya bilangan tersebut ikut dalam himpunan. Misalnya kurang dari atau sama dengan 10, berarti himpunan berapa? 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Atau lebih dari 100, yang artinya 100-nya ikut, kemudian 101, 102 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian satu lagi, kalau dia yang dua ini dalam penulisan notasinya kita pakai apa kemarin seminggu lalu? Pakai dalam kurung. Oke. Kalau yang ini kita pakai apa? Kurung siku. Oke. Bisa? Nah, jadi dalam yang kurang dari lebih dari, kalau dalam garis bilangan kita buat apa? Bulat kosong seperti ini di skalanya. Kemudian kalau yang ini kita buat bulat penuh. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Ada yang bulat penuh, ada yang bulat kosong. Nah, oke, bisa? Ya. Kita mulai irisan. Oke, kita mulai ya. Irisan adalah dua pertidaksamaan yang dihubungkan dengan kata dan. Oke. Ini contoh. X lebih besar daripada 5 dan X lebih kecil atau sama dengan 20. Berarti dalam garis bilangan kita bisa buat seperti ini. Intervalnya. Ini berapa? Angka paling kecil berapa? 5. Berarti kita buat 5. Kemudian berapa sini? 20. Nah, terus kita lihat ini tandanya apa? Lebih dari, dia termasuk kalimat terbuka. Berarti perlu kita aksir sini? Tidak perlu. Jadi lebih dari kita ke sebelah kanan. Oke. Kita buat arsirannya. Oke, dah. Kemudian yang 20 itu kurang dari atau sama dengan. Tapi kita lihat tandanya. Tandanya itu sama dengan ya. Berarti kita pakai warna berbeda ya. Kita pakai warna hijau saja. Oke. Berarti kita buat arsirannya seperti ini. Kita buat bulat penuh. Nah, kemudian dia ke arah kiri karena kurang dari. Nah, oke. Nah, kemudian kita arsir. Nah, oke. Nah, sekarang irisannya bagaimana? Irisannya adalah kita lihat daerah mana
yang dia kena arsir 2 kali, ada 2 warna. Dari yang mana? Dari mana ke mana saja? Kalau kita lihat di sini, yang terarsir 2 kali adalah yang sini. Dari sini sampai sini. Oke, bisa? Nah, jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu bisa dibuat jadi X lebih dari 5, X diantara 5 dan 20. Dari mana caranya? Oke, kita lihat dulu ya. Dari mana caranya itu? Langsung dapat. Tadi kita lihat ada 5 dan 20, berarti kita tulis X-nya dulu. X. Ya, kemudian ada angka 5 dan ada angka 20. Nah, X lebih besar dari 5, berarti lebih besar. Nah, baca dari sini ya, ini bukan 5 kurang dari X, enggak, tapi X lebih besar pada 5. Kemudian untuk yang 20 kita pakai lebih kecil atau sama dengan kayak gini. Jadi HP-nya adalah X di mana X lebih besar pada 5 dan X kurang dari atau sama dengan 20, di mana X adalah anggota bilangan real. Oke, real itu adalah bilangan nyata. Baru kita buat tanda kurung bawah. Oke, ini simbol ini bukan simbol E ya, ini artinya anggota. Begini dia. Nah, ini anggota bilangan real. Oke, bisa hapus lagi. Dah, kita hapus ininya. Dah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Untuk notasi kita lihat. Di sini kita lihat ininya. Lihat angkanya, kemudian lihat simbolnya. Simbol ini ya. Dah, di angka 5 dia bulat penuh nggak? Oh tidak, dia berarti kalimat terbuka. Kita pakai dalam kurung. Kemudian 5, koma, apalagi batasnya 20. Nah, tapi 20-nya di bulat penuh atau bulat kosong? Bulat penuh berarti kita pakai siku. Itu dia intervalnya. Oke, bisa? Ini dia. Oke, berikutnya contoh yang kedua. X lebih besar pada 10 dan X kurang sama dengan 5. Oke. Nah, untuk yang ini lihat tandanya dulu, kita lihat ya. Tandanya seperti ini berarti bulat penuh. Nah, 5 dan 10. 5 kita kasih dia full penuh. Nah, kurang dari 5 berarti ke arah mana? Sana. Oke. Kemudian yang 10 dia kemana? Sana. Tapi dia bulat penuh. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak daerah yang kena arsir 2 kali? Yang dia bertemu 2 kali? Tidak ada. Berarti HP-nya berarti sama dengan apa? Himpunan penyelesaiannya itu sama dengan himpunan kosong atau bisa juga disebut 0. Gini dia. Nah, kita lihat dia atau himpunan kosong ya. Tidak ada, ini tidak ada artinya ini himpunan kosong. Ya. Oke, sekarang hubungan gabungan. Gabungan adalah 2 pertidaksamaan yang dihubungkan oleh kata atau ya. Kata atau. Kita mulai saja. Contohnya, X lebih dari 20 atau X kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk intervalnya kita lihat dulu dari X lebih dari 20, berarti 20-nya ini termasuk ke dalam kalimat terbuka, berarti kita tidak perlu mengisi lingkaran ini. Jadi kita buat kosong aja ya. Lebih dari berarti ke arah sana. Kita arsir. Kemudian X yang berikutnya yang kedua adalah X lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, kalau lebih kecil atau sama dengan 5 berarti kita pakai apa? Bulat penuh. Kita bulatkan penuh sini 5-nya karena 5-nya ikut. Kemudian kurang dari berarti ke sebelah sana. Oke. Nah, kita kasih arsirannya. Nah, untuk gabungan, kalau tadi irisan terus dia harus kena 2 kali kan warnanya kan? Nah, irisannya. Tapi kalau untuk gabungan kita mencantumkan semua himpunan penyelesaian yang ada warnanya, yang terarsir. Berarti yang mana? Berarti yang terarsir adalah dari 5 sampai tahingga ke sana, min tahingga. Itu kan daerah terakhir. Ini kan kalau lanjut terus. Kemudian yang terakhir yang mana lagi? Dari 20 sampai ke positif tahingga. Ini dia. Jadi daerah terakhir terus seterusnya sampai sini. Sudah? Oke, kita ulang lagi sini ya. Kita tulis lagi. Tadi kuning tadi di mana tadi?
Ini kita penuhkan. Ini di sini. Kemudian kita arsir. Nah, oke. Kemudian 20 ini saya kasih warna berbeda biar kelihatan jelas ya. 20 ini tidak usah dikasih yang kanan penuh, berarti cukup gini aja. Nah, oke. Sekarang kita lihat HP-nya. Input pencahayaan adalah X, dimana X kurang dari 5 ini tadi, ya kan? Kurang dari 5 sebelah sana. Kemudian atau X lebih dari 20. Ini dia. Sampai mana batasnya? Sampai hingga. Oke. Nah, sekarang notasinya karena ada dua buah daerah penyelesaian yang tidak tergabung, berarti notasi intervalnya itu ada dua. Pertama, ini kan tadi 5. 5 itu kan dia terarsir. Berarti kita pakai kurung siku gini. Nah, dari mana? Dari 5. Dari sebelah kanan dari 5, di sebelah kiri kemana? Itu sampai terhingga. Kita nggak tahu sampai sejauh mana. Berarti kita kasih min tahingga. Jadi ini adalah simbol tahingga yang artinya daerahnya tuh, daerah arsiran tuh sampai sejauh mungkin, ya. Kemudian atau, nah ini kita lihat 20-nya itu dia tidak bulat-bulat penuh, bulat kosong. Berarti kita kasih dalam kurung 20 di sebelah kirinya. Kemudian sebelah kanannya berapa? Ada angka lagi nggak? Oh, tidak ada. Berarti positif tahingga atau tahingga saja juga boleh. Oke, bisa? Nah, itu dia. Oke, contoh yang kedua. X lebih besar atau sama dengan 2, atau X lebih kecil daripada 10. Nah, kita pertama buat dulu intervalnya, daerah diarsirnya 2 dengan 10. Di 2 kita memakai bulat penuh, ya kan? Karena dia lebih besar atau sama dengan 2. Lebih besar karena mana? Ke sana. Oke, kita arsir. Nah, oke. Kemudian yang 10 perlu kita bulat penuh? Tidak perlu. Kita cukup buat bulat kosong saja. Jadi ya, berarti tidak usah cukup buat begini saja. Kemudian kita buat kurang sampai kayak gitu. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang himpunan besarnya gimana? Nah, kalau untuk gabungan, lihat semua daerah yang terarsir, ya. Dari 2 sampai ke sebelah kiri itu kena arsiran nggak? Itu kena arsiran. Dari 2 ke 10 ada arsirannya nggak? Kena arsiran? Iya. Dari 10 sampai tahingga itu kena arsiran nggak? Oh iya, ya kan? Nah, berarti himpunan besarnya jadi kira-kira semua bilangan kan? Semua bilangan pasti akan terarsir. Mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan. Berarti himpunan besarnya adalah X, dimana X anggota bilangan real. Artinya semua bilangan termasuk himpunannya, ya. Adalah jawabannya, adalah himpunannya. Oke. Kemudian notasinya bagaimana? Notasinya adalah karena dia semua bilangan, berarti notasinya adalah untuk notasinya kita pakai yang ini. Kurung siku min tahingga, koma tahingga. Oke. Nah, itu dia. Bisa? Kenapa pakai kurung siku? Karena semua bilangan termasuk ke dalam himpunannya. Itu dia. Oke, bisa? Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.